kabarnya Ibu hari ini? Alhamdulillah baik. Ini Ibu mohon maaf waktunya saya ganggu. Ada tugas dari LFS yang saya selaku guru penggerak. Saya minta bantuan Ibu untuk wawancara tentang kepemimpinan. Ibu selaku kepala sekolah saya di SMK Negeri 42 Jakarta Barat. Hari ini saya mau konsultasi tentang materi kepemimpinan. Ada 8 poin ya Bu yang mau saya tanya. Silakan. Oke. Pertanyaan pertama saya ini Ibu tentang identifikasi kasus Bu. Kadang kan di sekolah kita menghadapi kasus-kasus antara guru atau ada guru dengan siswa, siswa dengan siswa. Pasti muncul yang namanya dilema etika atau bujukan moral. Identifikasi apa yang Ibu lihat pada kasus-kasus yang mungkin ada terjadi di SMK 42? Kalau yang disebut etika itu kan pasti hal yang baik. Betul. Di mindset kita ya. Betul. Maka dua hal yang terjadi misalnya sama-sama baik itu bisa menimbulkan dilema etika. Dua hal yang baik ini baik, ini juga baik. Nah, dari yang baik dan baik kita harus pilih mana yang terbaik gitu kan. Kalau itu bermasalah dengan guru, kalau memang itu baik semua, misalnya ada satu peraturan ini baik ini baik dan bisa diakomodir semua dengan tidak merugikan warga SMK 2, misalnya kita jalankan. Kalau memang itu hal yang baik dan bisa diakomodir semua. Kalau berhubungan dengan bujukan moral itu kan berarti ada hal yang salah. Betul, Ya, ada masalah. Salah berdasarkan secara kemasyarakatan, salah berdasarkan hukum. Ya, nah itulah yang boleh dikatakan bujukan moral kita mau kemana nih gitu kan. Nah, ya udah jelas kalau kita ngerti sebagai orang yang guru yang istilahnya kita mau mendekati yang benar ya kita harus mencari dasar hukum. Ya, kita jalannya sesuai dasar hukum. Kita ada dasar hukumnya dulu. Kita jelaskan ini loh dasarnya. Hal ini terjadi, ini harus begini. Kalau dia dari dasar hukumnya, orang mungkin mau menerima. Baik Ibu, lanjutan dengan yang Ibu sampaikan tadi, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah nih, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar Bu, atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan. Bagaimana nih Ibu menjalankan pengambilan keputusan tersebut? Kalau ada dua dengan dua kepentingan yang sama-sama benar, benarnya itu kan bisa juga benar menurut orang tersebut, belum tentu benar secara halayak untuk menjalankan. Memang mungkin menurut orang yang berkata misalnya itu benar, tapi kebenaran itu kan tidak untuk satu orang. Betul. Kita kan di SMK jadi berbagai macam unsur ya, ada guru, ada kepolisian, ada satpam, ada siswa ya. Nah, kita lihat kebenarannya yang bisa dijalankan untuk seluruh warga SMK 42, bukan benar menurut pribadi atau sekelompok orang. Nah, itu mungkin lebih bijaknya begitu dalam menjalankan mana yang benar dari dua hal itu. Dari dua hal yang sama-sama benar. Sama-sama benar. Kita lebih mementingkan kepentingan yang umum, kepentingan kebersamaan. Itu saja. Menanggapi hal itu, Ibu, langkah-langkah atau prosedur apa sih yang biasanya Ibu lakukan selama ini kalau menemukan hal yang seperti itu? Pertama, saya tidak mengambil keputusan secara otoriter, tidak. Pasti insya Allah saya harus ngolah dulu. Pertama saya harus ngolah kecil dengan manajemen. Nah, di situ kita lihat, di situ saya menganalisa ini masalahnya dalam hal apa nih. Kalau di sekolah itu kan berkutik kepada kurikulum, kesiswaan, satgas, bagi umum ya. Nah, dari situlah kita mengidentifikasi kira-kira bagaimana keputusan itu supaya
sesuai dengan jalurnya. Contoh misalnya kita mahasiswa, udah saya mau suara atau saya mau mengkomunikasikan dengan tim kecil dulu nih, siswaan dengan OSIS. Nah, mana yang terbaik untuk diambil keputusan, mana yang membuat siswa-siswa itu istilahnya bisa terakomodir. Contoh misalnya kegiatan. Nah, kalau memang kegiatan itu positif, alasannya kita akomodir. Jadi jalannya dengan musyawarah ya Bu, langkah-langkah yang diambil ya Bu. Dari hal-hal yang selama Ibu anggap efektif ya Bu dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema seperti apa Bu dalam etika itu yang keempat? Supaya efektif ya. Iya, supaya efektif dalam menanggapi mengambil keputusan kasus-kasus dilema etika gitu. Jadi gini, kalau masalah mengambil keputusan efektif, saya lihat dulu ini masalah skop kecil atau skop besar, ya kan? Nah, kalau skop kecil mungkin secara efektifnya mungkin tingkat manajemen udah cukup, ya kan? Nah, kalau masalah itu lebih besar, misalnya menyangkut kebijakan yang semua orang harus tahu, ya. Tapi dengan catatan harus tahu dasar hukumnya dulu, supaya mereka tahu atau halayak yang hadir pada saat itu tahu ini dasar hukumnya ini loh, ya. Kenapa sih 42 menerapkan ini? Kenapa sih 42 harus begini? Kan ada dasar hukumnya, entah dari surat edaran dinas atau dasar hukumnya dari Pergub. Nah, itulah efektifnya suatu permasalahan atau suatu keputusan itu berjalan. Jadi intinya kita lihat prioritas, skala prioritasnya ya. Prioritas dan lihat dasar hukumnya. Karena kan kalau sekolah negeri itu ada edaran yang penting yang harus dijalankan. Ada nggak Bu tantangan-tantangan yang Ibu hadapi dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Pengambilan keputusan pada kasus dilema ya, tantangannya ya. Tantangannya itu pertama saya harus tadi. Jadi ketika saya harus tegas mengeluarkan suatu keputusan itu harus didukung oleh dasar hukum lagi. Dasar hukum itu mungkin komponen yang ada di sekolah juga harus benar di sekolah ya. Terutama yang menguatkan itu misalnya manajemen, ya kan harus menguatkan dan dasar hukumnya harus begini. Kalaupun itu terjadi hal yang tidak diinginkan, mungkin bisa kita jelaskan lebih lanjut. Karena kan kebijakan atau apa yang diambil oleh sekolah biasanya tidak jauh dari kebijakan yang diambil sendiri. Jadi tidak boleh mengambil kebijakan sendiri. Baik. Untuk menanggapi kasus-kasus yang terjadi, ada nggak Ibu memiliki jadwal-jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Kalau kasus itu berhubungan dengan guru, ya panggil secara pribadi aja. Dan itu juga misalnya kasus 2 guru misalnya, kita manggil satu, langsung diketemukan berdua gitu ya. Dan dua nggak dikomprotin enggak. Jadi boleh dikatakan seperti coaching gitu ya. Kita misalnya seperti ini aja sehingga tidak membuat kalau berdua itu kan bisa membuat salah paham antara dua orang. Berarti pengambilan keputusannya bisa diselesaikan di tempat itu juga, atau bisa juga ada jadwal penyelesaiannya dibuat waktu-waktu berbeda dua orang itu gitu. Ya bisa. Itu kalau secara pribadi. Kalau secara umum bisa terjadwal misalnya di rapat secara bulanan atau di rapat bagaimana hari ini soal itu maka harus rapat bersama. Berarti terjadwal ya Bu. Terjadwal. Dari faktor yang sudah dilakukan tersebut di atas, ada nggak Bu seseorang yang ikut mengambil faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan? Ada, terutama ya unsur dari KPU boleh dikatakan itu membantu.
unsur dari komite juga membantu, unsur dari manajemen juga membantu. Kalau unsur dari KPU mungkin yang berhubungan dengan dasar-dasar hukum seperti administrasi kepegawaian. Kalau manajemen ya itu dasar hukum masalah tentang proses berlangsungnya pembelajaran di M42, proses hubungan kerjasama dengan dunia luar, proses tentang pengembangan sarana, dan proses tentang tentang mewadahi bakat siswa itu kan ada hubungannya juga kan dengan itu, dan sangat membantu. Jadi unsur manajemen, unsur kepala TU, unsur masyarakat, unsur komite. Kalau unsur masyarakat ya keluar mungkin ya tes setempat, lurah setempat, gitu kan. Nah, saya sih silaturahmi gitu kecamatan, karena walau gimana ada hubungannya. Iya, betul. Secara tidak langsung mereka semua aset bagi sekolah. Iya, faktor eksternal bagi sekolah Iya, ya. benar aset. Iya, contoh aja. Pohon udah ngobrol nih. Iya, Itu saya silaturahmi ke lingkungan kecamatan, kan mereka membantu. Itu kan mempermudah. Iya, betul. Mempermudah. Jadi ada tim atau beberapa orang lah yang terlibat di situ yang membantu Ibu ya Bu. Betul. Ini pertanyaan terakhir nih Bu. Dari semua hal yang telah Ibu sampaikan tadi, pembelajaran apa ya Bu kira-kira yang bisa Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan dilema etika? Memang pengalaman ini boleh dikatakan akan terjadi atau akan dialami oleh seseorang yang istilahnya memimpin ya. Pemimpin. Pengalaman saya mungkin bisa menjadi pembelajaran buat mundur. Ya. Ketika udah terjun di dalamnya, baru kita tuh tahu. Jadi kan kita seperti berpikir bagaimana ini supaya dalam memimpin itu istilahnya semua bisa terakomodir, walaupun tidak bisa sempurna, tidak bisa 100% ya kan. Masih ada juga kan hal-hal atau orang-orang yang tidak berkenan, dan ada juga nggak sempurna dalam memimpin itu. Jadi pelajaran yang bisa dipetik yaitu kita hadir di suatu komunitas, misalnya sekolah ini, dan kita terpanggil menjadi pemimpin, ya kita pertama harus mengikuti dulu irama yang di dalam. Tidak bisa kita langsung berubah berendah. Kita ikuti dulu irama yang di dalam, karena kan bagaimana adaptasi seseorang itu kan perlu belajar dulu. Dan kita kan juga komunitas, walaupun komisinya sama guru, tapi kan kadang beda pendapat, beda pikiran. Dan situlah uniknya dalam memimpin atau istilahnya kita komunikasi dengan anak buah gitu, istilahnya dengan guru itu ya ada iramanya masing-masing. Mungkin cara bicara saya dengan guru beda, cara saya bicara dengan guru dengan lain lagi, dengan Bu Herlina beda lagi. Bicaranya gitu. Jadi ketika kita udah tahu ini begini, udah kita ikutin. Itu salah satu triknya supaya kita itu bisa masuk ke orang taat buat pembagian lembaga. Kalau mereka udah nyaman, ya bekerja dengan senang hati. Nah, justru tentang hati itulah yang harus kita cari ketika kita melangkah dari rumah bekerja, harus senang hati. Kalau nggak senang hati udah susah gitu kan. Ya itulah kuncinya, harus senang hati. Pokoknya kita bekerja ya inilah yang harus kita istilahnya kita opini aja ya. Tempat kerja itulah menjadi rumah kedua bagi kita. Iya, terima kasih Ibu atas wawancara hari ini. Semoga ini mendatangkan kebaikan bagi saya pribadi, karena sehingga apapun yang menjadi harapan saya, harapan sekolah itu bisa berjalan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak kabarnya nih? Alhamdulillah baik. Maaf ya Pak mengganggu waktunya. Boleh. Saya datang ke SMK 9 nih sebagai Bapak, ada tugas dari LMS hubungannya dengan calon guru penggerak. Ya. Ini hubungannya dengan kegiatan etika, dilema etika Pak, sebagai seorang pemimpin
Kalau di sebuah sekolah kan pasti ada aja Mhm. yang kita alami gitu. Permasalahan-permasalahan itu Permasalahan-permasalahan yang terjadi di sekolah gitu. atau kepada siapa aja permasalahan, guru, siswa atau gimana? Boleh ke guru, boleh ke siswa gitu. Baik. Ya hubungannya dengan yang ada di sekolah. Iya, Ada 8 pertanyaan yang saya minta tolong Pak. boleh. Ya. Sebelumnya perkenalkan saya Nur Hayati Pak. Hmm. Kebetulan saya CGP angkatan 8 dari SMK 42 Jakarta Barat. Iya. Pertanyaan saya ini sama Bapak selaku Kepala Sekolah SMK Negeri 9 Jakarta Barat. Iya. Selama ini Bapak sebagai Kepala Sekolah bagaimana mengidentifikasi kalau terjadi kasus-kasus yang berhubungan dengan dilema etika atau rujukan moral yang terjadi di sekolah Bapak? Kita lihat atau mengidentifikasi baik itu secara pribadi sendiri melihat situasi, baik itu kepada guru, kemudian siswa, ataupun mungkin bisa aja Iya. adanya datang dari luar gitu ya. Iya Pak. Nah, dari situ secara pribadi kita melihat apakah ini menyangkut kepentingan sekolah atau bukan, Iya. kemudian bagaimana nanti efeknya, ya Iya. kan, mana yang lebih, artinya kalau dilema itu artinya begini, kalau kita pilih ini akan begini kan, Iya, kalau pilih ini betul. akan begini gitu kan. Iya. Nah, artinya ya kita identifikasi sedemikian rupa sehingga kita tidak salah langkah dalam mengambil keputusan. Oh gitu ya Begitu, Pak. kita identifikasikan dulu. Gitu ya Pak. Begitu ya. Iya. Menyangkut hal yang Bapak sampaikan tadi Pak, selama Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah yang Bapak pimpin, terutama kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar Pak, atau sama-sama mengandung nilai kebajikan ini. Bagaimana Bapak mengambil keputusan Pak kalau ada masalah yang sama-sama benar nih Pak? Gitu. Gitu. Dua-duanya betul, Iya, tapi betul. dua-duanya juga baik. Dua-duanya Nah, juga baik. tapi gitu. kita kan pasti punya skala prioritas Betul. dengan berbagai, artinya kita sebagai manusia, sebagai organisasi juga ada keterbatasan. Betul. Kalau kita jalankan dua-duanya bisa saja bisa tidak terlaksana dengan baik. Artinya kita cari skala prioritas mana yang lebih baik untuk kita jalankan. Gitu, dari permasalahan-permasalahan yang ada itu, apakah itu 2 masalah atau 3 masalah, paling tidak kan kita lihat dulu. Pertama skala prioritas, yang kedua memang tidak bertentangan dengan kebijakan-kebijakan baik secara internal maupun eksternal ataupun secara vertikal dalam hal kedinasan. Oh, begitu gitu, Pak. begitu ya. Ya baik Pak. Lanjut dengan hal yang Bapak sampaikan tadi. Ada nggak Pak langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Pasti ada prosedur. Kita Iya. kan kerja itu tim. Iya. Artinya saya juga bekerja bukan sendiri. Ada teman-teman dari wakil, ada teman-teman dari ketua pekerja sekalian, ada juga dari tata usaha, baik itu Iya. staf ataupun pimpinan tata usaha. Artinya dalam menghadapi permasalahan tersebut kita koordinasi, kita langkah-langkah atau prosedur yang biasa kita lakukan melalui meeting-meeting, apakah kalau yang rutin ya. Iya. Kalau misalkan ini memang sangat urgent, barangkali kita juga bisa ambil secara spontan atau secara langsung kita mengambil teman-teman untuk berdiskusi, Oh, gitu. memecahkan masalah tersebut. Barangkali Iya. begitu Bu. Oh iya Pak. Ada Baik, tentunya Pak. prosedur itu. Ada prosedurnya ya Pak. Iya. Hal-hal apa saja ya Pak yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan kasus dilema etika yang Bapak alami? Yang pertama, kita nggak menunda-nunda masalah. Jadi kalau ada hal-hal yang perlu kita ambil keputusan itu pertama nggak ditunda. Yang kedua ya yang lebih efektif itu kita cepat berdiskusi dengan tim, baik itu tim manajemen ya, yang paling dekat kan dengan kepala sekolah manajemen 1, artinya para wakil kepala sekolah. Ya kan, kalau ada dengan kepala tata usaha. Nah dari situ baru harusnya diskusi itu baru kita putuskan mana yang lebih baik untuk kita ambil langkah penyelesaian masalah tersebut. Iya, masalah dilema etika ya Pak. Iya. Iya. Lanjut dengan kasus yang itu Pak. Selama ini ada nggak Pak tantangan-tantangan dalam mengambil keputusan saat kasus dilema etika?
pasti ada. Ada. Pasti ada, baik itu secara internal maupun eksternal gitu kan. Jadi kenapa contoh begini kan, tantangan itu bisa saja kalau kita lakukan ini akan ada seperti ini. Kalau kita sebenarnya jadi mungkin di dalam organisasi kita sendiri, di dalam sekolah kita sendiri, dari pihak-pihak baik itu guru ataupun staf tata usaha, atau bahkan mungkin dari selain itu ada siswa, ada peserta didik, ada orang tua, bisa menjadi permasalahan dalam atau tantangan dalam hal ini. Kenapa? Karena tidak suara kita A misalkan, mungkin yang lain ada juga yang suaranya bukan A gitu, artinya pendapatnya itu bukan seperti itu gitu ya. Nah, hal itu yang mungkin kita bisa luruskan, bisa kita ajak bicara, oh ini begini, ini kelebihannya begini, ini kekurangannya seperti ini gitu ya. Kalau kita lakukan hal ini kayaknya akan menjadi efek seperti apa, seperti ini kan, seperti itu yang perlu kita jelaskan kepada mereka, sehingga dari keputusan yang kita ambil, yang semula ada sesuatu atau beberapa yang tidak suka atau bertentangan, oh iya ya, mereka bisa mengerti gitu. Oh iya, itu tantangannya Pak. Iya. Selanjutnya Pak, apakah Bapak ada nggak Pak jadwal-jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus dilema etika? Begini, kalau saya bilang tadi di awal, Iya. apakah ini urgent, harus cepat atau enggak? Kalau misalkan urgent berarti kita langsung ya kan. Tapi kalau misalkan oh ini masih perlu, masih ada waktu, Iya. artinya kita masih bisa menggunakan yang di pertemuan rutin mingguan gitu ya. Iya. Ada pertemuan rutin mingguan misalkan dengan manajemen satu, dengan para wakil, ada pertemuan rutin dengan para ketua program keahlian, Iya. bahkan ada rapat evaluasi dan perencanaan program yang perbaikan berikutnya setiap bulannya itu dengan seluruh dewan guru gitu dari situ. Jadi kita lihat waktunya. Kalau memang urgent ya harus saat itu juga ya kan, penyelesaiannya, mengambil langkah-langkahnya. Tapi kalau misalkan ada waktu, kita nunggu yang tadi itu, yang rutin itu kita bicarakan di forum rutin yang sudah terjadwal gitu kan. Nah itu. Iya, jadi memang benar terjadwal ya Pak semuanya. Ada jadwalnya kali pertemuannya. Iya. Kalaupun misalkan contoh hari ini tiba-tiba ada kegiatan lain yang memang melibatkan semua orang dan kita nggak bisa melakukan pertemuan, digeser. Apakah digeser jamnya atau digeser harinya begitu. Tapi tetap ada rutin itu. Ada jadwal. Iya. Oke Pak, baik Pak. Pertanyaan ketujuh nih Pak, Iya. adakah seseorang atau faktor-faktor apa selama ini yang mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika Pak? Gitu. Faktor-faktornya itu ya dengan kita orang-orang seseorang atau siapa yang membantu Bapak tadi? Jadi kita komunikasi. Iya. Pertama faktor komunikasi ya yang paling ini. Kenapa? Ada saja suatu kasus, oh ini cocoknya kita ajak diskusi dengan si A, ini dengan si B, ini dengan si C gitu ya. Nah itu kalau itu kan lebih mudah. Artinya bisa kita langsung yang bersangkutan sebentar atau kita duduk sebentar, kita diskusi masalah gini-gini ini gitu kan. Contoh, misalkan ada masalah ini, permasalahannya kenaan dengan siswa peserta didik karena kasus seperti apa. Ini cocok dengan siapa? Mungkin cocok dengan guru BK, wali kelas atau wakil kesiswaan. Cukup mereka bertiga aja kita ajak bicara di situ sebelum ke yang lain-lain. Siapa tahu dengan kita ajak langsung dengan yang bersangkutan itu akan lebih efektif. Waktunya juga, cara penyelesaian juga lebih efektif. Iya, gitu ya Pak ya. Pertanyaan terakhir nih Pak, maaf mengganggu waktu Bapak nih. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang mungkin Bapak bisa petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika selama ini? Jadi yang paling utama adalah pengalaman ya. Pengalaman. Jadi pengalaman-pengalaman kita yang sudah kita lalui selama ini ya, baik itu sebelum jadi kepala sekolah atau setelah jadi kepala sekolah, kalau kasus-kasus yang mendekati hampir sama, identik, oh ini cara yang paling efektif begini gitu kan. Jadi kita udah ada bayangan, udah ada jadi artinya sebelum kita berdiskusi dengan orang lain kita udah ada ini begini gitu ya. Nah untuk memperkuat itu alangkah baiknya kita ajak teman-teman, mungkin dia lebih kompeten, dia lebih tahu permasalahannya kan, karena bisa aja sekarang begini
contoh ada kasus di suatu tempat ya kan, Iya. di tempat di mana misalkan, oh ini kalau misalkan saya yang langsung ke sana sepertinya kurang tepat. Saya lebih baik untuk bisa mengutus seseorang yang dia tahu wilayah, yang dia juga tahu karakteristik di wilayah tersebut. Utus dulu ya ke sana. Nah, bagaimana nanti laporan dari dia begitu. Oh, gitu, Jadi ya. dari pengalaman-pengalaman itu bisa membantu kita dalam mengambil keputusan, dalam menghadapi suatu dilema-dilema yang ada, baik itu secara internal di sekolah ataupun di luar sekolah. Karena kadang memang dilema-dilema itu bisa aja keluar datang dari orang tua siswa. Permasalahan di rumah dibawa ke sekolah, permasalahan ini bukan di rumah, bukan di sekolah ya, tapi mereka bawa ke sekolah. Nah, sampai bawa kemana-mana misalkan. Iya. Saya sempat pertama sekali tuh, Iya. itu si orang tua dia sampai ke dinas pendidikan. Nah, kemudian dia telepon ke saya, Iya. Pak Encep, ini anak-anak ini, kata beliau, ya sebenarnya ini Pak Encep bukan urusan sekolah ya sebenarnya. Mereka juga tahu, tetapi ya karena memang orang tua ini, ya siap Pak, saya bantu, ya kan? Siap Pak, saya bantu untuk mengatasi masalah yang terjadi dengan orang tua dan anak tersebut, gitu Bu ya. Jadi memang pengalaman itu sangat membantu kita dalam mengatasi permasalahan-permasalahan, terutama yang ada di internal, gitu Bu ya. Baik Pak, terima kasih informasinya, ini jadi pencerahan bagi saya ya Pak. Semoga ada hasil yang baik untuk saya ke depannya. Insya Allah. SMK Negeri 9 Jakarta. Oh lagi. Ya, Pak, Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam ya Bu. Mohon maaf nih mengganggu waktu Bapak. Perkenalkan saya Nur Hayati, CGP Angkatan 8 dari SMK 47 Jakarta Barat. Baik. Mohon izin mau wawancara sama Bapak selaku Kepala Sekolah SMK Al-Huda. SMA Bu, saya SMA. Iya, SMA Al-Huda. Iya. Mohon maaf salah ngomong. Sama Al-Huda Bapak Wiono ya Pak. Iya. Ada 8 poin pertanyaan yang saya mau tanyakan ke Bapak sehubungan Bapak sebagai Kepala Sekolah di SMA Al-Huda Jakarta Barat. Iya. Selama Bapak menjadi Kepala Sekolah, pastinya ada beberapa dilema etika atau bujukan moral yang terjadi di SMA yang Bapak pimpin. Ada nggak identifikasi kasus-kasus yang mungkin Bapak hadapi selama ini Pak? Ya tentunya kan kita mengajar di sekolah menengah atas Bu ya. Jadi kan ada dari muridnya juga, ada dari kelima gurunya juga. Karena guru-guru kita juga banyak yang masih muda dan masih single ya istilahnya. Masih single. Jadi tentunya kan banyak problem dan kadang-kadang curhat ke kita, ke kepala sekolah. Iya, gitu ya Pak ya. Iya. Selanjutnya Pak, dari identifikasi kasus yang Bapak sampaikan tadi, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah yang Bapak pimpin, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar, kemudian sama-sama juga mengandung nilai kebajikan Pak. Pengalaman saya yang pernah saya laksanakan apabila terjadi permasalahan-permasalahan yang dihadapi baik itu guru, orang tua dan anak-anak, tentunya kita panggil persuasif satu persatu ya, 4 mata istilahnya kita cari akar permasalahannya dulu. Setelah ketemu akar permasalahannya kita cari solusinya. Tentunya dari permasalahan yang sama, kalau orangnya berbeda berarti kan kalau dijadikan satu tetap akan bermasalah, maka kita pisahkan dulu, kita cari akar permasalahannya, kasih solusi, berdiskusi bersama-sama untuk mencari yang terbaik. Baik Pak, dalam menindaklanjuti itu pastinya ada langkah-langkah atau prosedur yang biasanya Bapak ambil selama ini. Kira-kira langkahnya seperti apa ya Pak? Tentunya kan kita punya data Bu ya, kita data, siapkan jadwal, waktunya kapan. Kalau memang bisa selesai hari ini ya kita selesaikan, kalau memang tidak bisa selesai berarti ya kita tunggu waktunya, dan bila perlu kita mencari solusi lagi ke yayasan atau karena kita unitnya yayasan atau pengawas ya. Baik Pak, hal-hal apa saja ya Pak ya selama ini yang Bapak anggap efektif
dalam pengambilan keputusan untuk kasus-kasus dilema etika ya Pak? Ya, tentunya kita bekerja sama dengan guru BP ya, dan para wakil. Kalau bila terjadi permasalahan tidak langsung serta merta orang tersebut saya panggil ke saya kan, gitu. Iya. Jadi apabila terjadinya dengan siswa, Iya. karena ada tahapan ya ditanganin oleh wali kelas. Setelah ke wali kelas ke BP, setelah ke BP ke wakil kesiswaan. Kalau dari tiganya ini tidak masuk, berarti kan baru masuk ke kepala sekolah. Apabila sudah mentok tiga-tiganya, kita adakan telekonferensi. Anak itu kita rapat, kita buat data-data yang lengkap. Apabila sudah lengkap, ya tentunya diarahkan untuk apabila tidak bisa selesaikan ya, kan sekolah memilih sekolah yang lain. Kalau tidak bisa mengikuti aturan yang ada di sekolah kita. Tidak saya keluarkan, tidak, hanya saya sarankan untuk mencari sekolah lain. Iya, bijaksana sekali ya Pak. Nah, hal-hal apa saja selama ini yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan kasus-kasus dilema etika Pak? Tantangannya mungkin Pak dari orang tua mungkin. Tentunya kan orang tua, siswa semuanya tidak sadar dengan akan pendidikan. Paling sering kali kita sampaikan bahwa keberhasilan pendidikan tidak tergantung pada gurunya, minimal punya 3 ya, dari masyarakat atau lingkungan, orang tua dan sekolah. Kalau tiga-tiganya berjalan dengan baik, berarti kan menjadi solusi anak itu akan berhasil. Tetapi kadang-kadang orang tua tidak bisa menerima, ya, katanya sekolah anak itu titipkan aja, itu hasilnya itu yang solusi. Makanya kita adakan mediasi, kita adakan pemahaman. Kalau sudah sepaham, nanti kan kita baru bisa berjalan dengan baik. Ya, itu tantangannya ya Iya. Pak. Pada saat Bapak membuat kegiatan-kegiatan itu ada jadwal tertentu nggak Pak dalam menyelesaikan kasus-kasus dilema etika? Ada Ada kan jadwal. itu selain kita mendapatkan apa itu program kerja dari guru BP, setelah dikirim ke kesiswaan tentunya kan akan saya pilih, saya sesuaikan, oh ini harus yang kasus-kasus yang segera ditangani, selesaikan. Oh, jadi bisa saat itu juga ditangani? Iya, bisa bertahap. bertahap. Tergantung besar kecilnya permasalahan. Baik Pak. Dalam penyelesaiannya bentuk atau prosedur yang seperti apa ya Pak yang Bapak jalankan? Ya, seperti yang di awal tadi kita katakan mediasi, telekonferensi. Kalau memang sudah sepakat, ya kita laksanakan. Apabila tidak keberatan satu pihak, berarti kita harus naik banding ke yayasan. Oh, sampai ke yayasan. So, kalau ya kan kita melakukan program kepala sekolah di sekolah swasta itu kan melaksanakan program yayasan. Kebijakan semua ada di yayasan. Kalau yayasan sudah oke, kalau yayasan belum mendukung, belum dulu. Iya. Iya. Ada nggak Pak seseorang yang membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini? Kalau di yayasan kami ada yang namanya Kabid Pendidikan. Oh, Kabid Pendidikan ada ya Pak? Untuk menjembatani antara sekolah dan yayasan. Iya. Bila perlu ditangani sampai ke Kabid Pendidikan selesai, ya udah. Bahkan Kabid Pendidikan sering membantu ke sekolah, oh ini ada permasalahan ini solusinya harus begini. Oh, jadi dibantu sama Kabid Iya, kepala bidang pendidikan. Saya baru tahu. Kalau Kalau bidang pendidikan saya baru tahu. kalau di sekolah negeri kan beda kali ya. Iya, nggak ada Kabid Pendidikan. Ini pertanyaan terakhir ya Pak. Ya, Ibu. Dari semua hal yang Bapak sampaikan itu, ada nggak Pak pembelajaran yang bisa dipetik dari pengalaman Bapak sebagai kepala sekolah? Baik Bu, alhamdulillah selama saya menjadi kepala sekolah kurang lebih 4 tahun ya. Iya. Tentunya yang tadinya guru-guru saya itu mempunyai gap-gap tersendiri, dengan sistem kepemimpinan saya tidak mau. Pokoknya kalau makan ya ibaratnya makan nasi sepiring ya kita makan bareng-bareng, kalau enggak. Itu alhamdulillah dengan berjalannya itu kondusif. Dan sekarang ini kalau saya lagi sibuk melaksanakan PP waktu itu ya, Iya, ada praktek, luar biasa. guru-guru itu sampai nanyain Bapak kemana aja, nanti kan sudah kan, baiknya lagi apabila terjadi permasalahan yang guru itu langsung menghadap ke saya yang tidak perlu dipanggil. Oh gitu. Ya, saya welcome Bu, siapa aja silahkan. Iya. Nah, jadi nanti kalau punya masalah kita selesaikan bareng-bareng. Gitu.
Jadi kepala sekolah itu dia seperti orang tua. Iya, Dianggap seperti keluarga. bahkan gitu. sampai masalah keluarga aja dibawa ke saya. Sampai Gimana Pak konsultasinya solusinya? luar biasa. Iya. gitu. Ya alhamdulillah Nah, saya iya. kasih masukan begini. Ya baik akhirnya Baik, ya. seperti kasihnya. Jadi ada masalah apapun di sini bisa terselesaikan dengan baik. Iya. Dengan adanya dilema etika yang ada. Demikian Pak Wiono, terima kasih atas waktu dan kesempatannya sudah diwawancara. Semoga hasil dari wawancara kita ini diskusi, saya anggap ini diskusi mendatangkan kebaikan bagi saya pribadi. Baik. Terima kasih Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.